Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya anak-anak? Oke, baik. Di sini udah pada sarapan semua kan? Ya, bagus. Di sini, adakah teman kalian yang nggak masuk? Ibu absen dulu ya. Oh, iya, kenapa nggak masuk? Oh, sakit. Ya udah, kita doakan semoga teman kita yang sakit bisa segera sembuh dan bisa mengikuti pelajaran kembali. Oke, di sini sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai berdoa, mulai. Ya, berdoa selesai. Di sini Ibu akan melakukan bimbingan klasikal. Oke, ada yang masih ingat apa sih bimbingan klasikal itu? Iya, Mas Budi? Ya, betul. Benar sekali. Jadi, bimbingan klasikal yaitu sebuah informasi yang diberikan oleh guru kepada kalian yang mana informasi itu bermanfaat untuk ke kita semua. Oke, di sini masih ingat nggak sih kemarin Ibu kasih kalian materi tentang apa ya? Ya, tari apa? Ya, betul sekali. Jadi kemarin materi kita adalah tentang kepercayaan diri. Jadi di sini materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang mengontrol emosi. Kalian pernah gak sih ngerasa tiba-tiba sedih, terus tiba-tiba gak mood, tiba-tiba jadi emosian, marah-marah sendiri? Pernah gak sih ngalamin itu? Ya, betul. Pasti kalian pernah ngalamin itu. Baik, sebelum kita masuk mengontrol emosi, kita bahas dulu. Apa sih emosi itu? Coba Ana baca dulu slide-nya. Ya, bagus. Terima kasih. Jadi, emosi adalah reaksi kita terhadap seseorang atau kejadian yang melibatkan pikiran, perasaan, ataupun tindakan. Jadi, semua yang melibatkan pikiran, perasaan, ataupun tindakan itu semua disebut emosi. Baik, di sini emosi itu terbagi jadi dua. Siapa yang mau bantu Ibu buat bacain slide selanjutnya? Ya, silahkan. Makasih. Baik, jadi emosi itu ada dua ya, seperti yang sudah dibaca oleh Mas Al. Emosi itu ada emosi positif dan ada juga emosi negatif. Terus apa sih emosi positif itu? Ya, emosi positif itu merupakan semua emosi yang membahagiakan. Semua yang membahagiakan itu disebut emosi positif. Terus apa sih emosi negatif? Emosi negatif itu semua emosi yang menyedihkan seperti marah, sedih, takut. Semua itu disebut dengan emosi negatif. Baik, di sini Ibu ada 4 gambar. Coba kalian lihat mana sih emosi yang positif dan mana sih emosi yang negatif. Ya, bagus. Betul sekali. Di situ terdapat 2 emosi positif dan 2 emosi negatif. Terus di sini bukunya dampak dari memendam emosi itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Dampak dari kita memendam emosi itu dapat yang pertama memicu kecemasan klinis, tidak mampu berpikir jernih, terus merusak relasi, otot-otot sering
menegang terutama sekitar leher dan pundak, terus memicu penyakit jantung, kesulitan berempati atau pengertian pada orang lain, sering lupa, dijauhi oleh orang-orang sekitar, produktivitas menurun, menaikkan tekanan darah, dan stres meningkat menuju burnout. Jadi kenapa sih kok bisa kita memendam emosi itu, kita bisa sampai dijauhin orang-orang sekitar? Ya, karena kalau orang yang tiba-tiba emosinya dipendam lalu nanti diluapkan, itu akan membuat orang sekitar tidak nyaman. Jadi orang-orang di sekitarnya dia bakalan akan pergi dari dia, akan menghindar seperti itu ya. Terus marah boleh nggak sih? Boleh dong, marah boleh, asal tidak dilampiaskan pada orang yang tidak bersalah. Misal kita marah terus kita lampiasin ke orang, padahal teman kita ini nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba kita marah ke dia, itu nggak boleh ya. Terus juga disalurkan lewat kekerasan, apalagi sampai kita mukul temennya gara-gara kita lagi emosi, itu juga nggak boleh. Terus dilepaskan untuk mendapatkan perhatian dari seseorang. Tiba-tiba marah, orang lagi diam di kelas terus tiba-tiba ada yang marah-marah, semua orang dimarahin. Tujuannya apa? Untuk mencari perhatian seseorang, itu juga tidak baik ya. Atau dipendam lalu menjadi bom waktu, itu juga tidak baik. Terus dilupakan tanpa paham tingkat kemarahan sendiri. Dan yang terakhir, dilakukan di situasi, kondisi, dan tempat yang tidak tepat. Kita lagi serius belajar, tiba-tiba ada yang marah, itu akan membuat tidak nyaman orang-orang di sekitar kita. Jadi itu tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan. Terus gimana sih cara mengekspresikan emosi yang baik, yang benar? Caranya tuh gimana sih? Yang pertama kita lakukan olahraga, terus kita lampiaskan dengan nyanyi lagu, terus joget-joget, terus tulis di buku harian, terus cerita sama teman atau gambar, melukis. Terus juga kalau yang suka makan bisa makan dulu, makan yang enak-enak, terus tidur, nonton yang lucu-lucu, ataupun menangis. Itu cara melampiaskan emosi yang tidak baik. Terus gimana cara mengekspresikan emosi? Kalau pas kita lagi bahagia, kita berbagi kebahagiaan kita kepada teman-teman. Gimana caranya? Misal kita lagi ulang tahun, kita lagi bahagia, terus di situ kita traktir teman-teman satu kelas, itu namanya kita membagi kebahagiaan. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyain? Ya emosi itu boleh, yang penting jangan dipendam, bisa mengontrolnya seperti yang ibu bilang tadi di atas ya. Harus ditempatkan di waktu dan tempat yang sesuai, terus jangan dilampiaskan ke orang yang tidak tahu, itu seperti itu ya. Paham ya anak-anak ya Bu? Terus selanjutnya ibu lanjutin ya kalau udah nggak ada pertanyaan. Jadi mengapa harus mengendalikan emosi? Kira-kira kenapa sih kita harus mengendalikan emosi? Karena emosi yang terlalu berlebihan hanya akan membuat penyesalan, menyakiti hati orang yang sayang ke kita, menambah masalah baru, merugikan diri sendiri, akan dijauhi oleh orang-orang sekitar. Kalau kita tiba-tiba marah, nanti akibatnya bakalan nyesel. Kenapa sih kok aku marah-marah? Pasti pernah kan marah-marah gak jelas, terus tiba-tiba kayak, kenapa ya aku marah-marah ya? Terus juga menyakiti hati orang yang ada di sekitar. Misalkan kita lagi marah-marah, tiba-tiba marah, terus ada ibu kita baik-baik bilang ayo makan, kita jawab dengan marah. Itu kan kita menyampaikan emosi kita tidak
pada tempatnya. Itu akan menyakiti orang yang sayang kepada kita. Terus gimana sih cara mengontrol emosi? Ibu kasih tips ya, cara mengontrol emosi. Yang pertama, diam sejenak dulu, terus tarik nafas dan hembuskan perlahan, berhitung dalam hati. Kalau yang Islam boleh berzikir, terus menjauh dari tempat yang membuatmu emosi. Misal kamu lagi emosi di kelas, terus kalian menjauh dulu ke kamar mandi atau ke lapangan atau ke kantin. Terus tenangin diri dulu dan berpikir solutif. Terus lampiaskan dengan hal yang positif seperti mendengar lagu atau makan makanan enak seperti itu ya. Terus yang terakhir yaitu anggap semua itu baik-baik saja. Oke, baik. Di sini udah paham semua ya? Iya, betul. Oke, baik. Di sini adakah yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, itu berarti sudah cukup jelas ya tentang materi yang udah kita bahas tadi, tentang mengontrol emosi, gimana cara kita mengontrol emosi, terus apa itu emosi, semuanya udah jelas ya. Baik, sekarang kita evaluasi. Kira-kira di sini siapa yang bisa atau siapa yang mau mengajukan diri buat mengevaluasi pembelajaran apa aja yang udah kita bahas tadi. Kesimpulannya apa sih? Bisa angkat tangan. Baik, ketua kelas silakan. Ya, betul. Di sini Bun menambahkan sedikit ya. Betul sekali seperti apa yang diucapkan oleh ketua kelas. Di sini kita harus bisa mengontrol emosi. Emosi kita harus bisa dikontrol. Terus bagi yang sudah bisa mengontrol emosinya, bisa ditingkatkan lagi. Dan bagi anak-anak yang belum bisa mengontrol emosinya, seperti yang Ibu sudah kasih tipsnya tadi, silahkan kalian mulai dari sekarang, kalian terapkan di kehidupan sehari-hari pelan-pelan untuk bisa mengontrol emosi kita. Karena apa? Karena kalau kita tidak bisa mengontrol emosi kita, nanti akan kita sendiri yang rugi di situ. Oke, baik. Oke, di sini Bu punya tugas buat diisi satu kelompok kecil aja, bentuknya 3, diskusi ya tentang mengontrol emosi itu atau hal-hal yang pernah dilakukan, yang pernah dialami masing-masing. Nanti Ibu kasih video, terus nanti kalian analisis ya, menurut kalian itu emosinya, menurut kalian emosi yang dilakukan di dalam video itu meluapkan emosinya betul atau tidak, nanti kalian diskusikan bareng teman. Baiklah, karena jamnya sudah habis, untuk tugas yang Ibu berikan tadi, diskusi itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Dari di sini karena sudah cukup jelas semua, maka Ibu akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Apabila banyak salahnya, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Selamat istirahat dan jaga selalu kesehatan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.